apabila bahwa ada kekerasan atau penganiayaan segala macam itu di Polda, itu ya kita tidak tahu, tapi ya tinggal dia buktikan saja. Dan jadi anak itu diputuskan untuk hak asuhnya itu di ibunya, Mbak Bunga ya. Dari putusan itu kemudian baru 23 November kemarin dilakukan eksekusi putusan itu di Pengadilan Agama Cibinong ya. Jadi karena itu anak itu pada saat dieksekusi itu memang tidak dibawa pulang karena dihalangi untuk bawa pulang. Nah, karena itu ibunya Mbak Bunga ya kapan saja dia bisa ambil, dia ambil, dan itu punya alasan hukum, ada dasar hukum. Sehingga kemudian dikatakan sebagai penculikan dan apalagi penyekapan itu sangat tidak berdasar. Itu hanya statement statement liar yang tidak punya dasar, dan itu lebih sebagai asumsi belaka yang tidak punya pengaruh apa-apa. Kalaupun kemudian dilaporkan secara hukum di kepolisian, itu tindakan yang ya boleh-boleh saja, karena dia sebagai warga negara, dia ingin apa yang dia mau laporkan, pihak kepolisian sebagai penegak hukum tentu terima saja. Tapi kami mau bilang bahwa dari aspek itu yang ambil adalah mamanya, ibunya, yang dibenarkan atau diberikan hak hukum untuk memelihara mengasuh anak itu, dan anak itu masih di bawah umur. Maka kemudian laporan hukum terhadap Mbak Bunga terkait dengan pasal 333 KUHP itu tidak memiliki dasar, dan unsur pasalnya tidak masuk. Apalagi kemudian dituduh menyekap. Ya, anak diambil kemudian dibawa ke rumahnya, itu rumah pribadi ibunya, dan anak itu lahir dan besar di rumah itu. Jadi itu sangat tidak berdasar kalau ada laporan polisi itu, laporan hukum itu. Terus yang kedua, anak itu kemudian didatangi setelah diambil, kemudian dipakai hanya 2 hari ya, dari Rabu sampai Jumat, kemudian diskenariokan oleh bapaknya untuk supaya anak itu diambil dengan cara melibatkan oknum kepolisian Polda ya, sehingga anak itu di jam 9 malam itu dibantu oleh tetangga depan rumahnya, kemudian anak itu diambil dan dimasuk ke dalam rumah, kemudian tidak diberi akses kepada ibunya untuk mengambil anak itu kembali. Sampai kemudian tiba-tiba yang punya rumah bilang, anak ini kami tidak serahkan kalau pihak Polda belum turun. Nah, ini menjadi problem hukum, kok kenapa harus tunggu pihak Polda gitu, pihak kepolisian. Tapi oke lah. Akhirnya kemudian tiba-tiba jam 12, jam 1 ya, datang pihak kepolisian Polda, oknum, dengan membawa mobil dari Resmob, dan anak itu dimuat Resmob dibawa ke Polda. Kita pikir, dan pengambilan anak itu tanpa ada surat perintah, tanpa ada tidak ditunjukkan satu sepucuk surat pun kepada ibunya, itu untuk bawa anak itu dibawa ke Polda. Lalu kemudian dibawa ke Polda dan disusul oleh ibunya ke sana. Ternyata anak dititip di PPA unit Renakta ya, PPA Pak Renakta. Itu kemudian katanya akan dipanggil KPI Jakarta untuk diberikan asesmen, dan kemudian datang menjelang subuh datang. Lalu kemudian dari Kanit PPA itu kemudian menyerahkan anak itu kepada KPI Jakarta, katanya untuk diserahkan kepada KPI Bogor karena ada 2 perkara di Bogor. Lalu kemudian anak itu dibawa ke Bogor sampai hari ini dengan dalih bahwa anak itu akan ditempatkan di tempat yang netral dan aman. Nah, kita juga
tidak tahu ada tempat di mana aman dan netral itu, gitu. Sampai hari ini kita tidak tahu. Jadi tindakan oleh bapaknya dengan melibatkan pihak oknum kepolisian, aparat kepolisian, itu kita sudah melaporkan ke Propam. Dan kemudian dari apa yang disampaikan bahwa anak itu diculik, kemudian disekap dan ditelantarkan, itu sangat tidak beralasan. Dan kemudian dari aspek hukum jauh dari apa yang dituduhkan. Sehingga oleh karena itu Mbak Bunga kemudian membuat laporan polisi di Polda dengan menuduh dengan pasal yang dikenakan penistaan dan pencemaran nama baik, gitu. Dan sampai hari ini memang proses sedang berjalan. Dan kemudian jika pun ada laporan dari pihak Atila bahwa ada kekerasan atau penganiayaan segala macam itu di Polda, itu ya kita tidak tahu, tapi ya tinggal dia buktikan saja dan kita tinggal meladeni saja laporannya itu. Dia punya bukti, oke, tapi kita juga punya bukti bahwa tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan itu. Yang ada adalah tindakan anarkis, gitu ya, yang dilakukan oleh anak Jaka, tapi oleh Mbak Bunga tidak mengambil pusing, artinya tidak merespon dengan langkah hukum, karena ini anak ya, mungkin saja bahwa perangai anak ini berubah itu sejalan dengan waktu di mana anak itu meninggalkan ibunya, sehingga karakter itu terbentuk dari bapaknya, ayahnya, sehingga kemudian menjadi beringas. Dan lantas malam di mana anak itu karding diambil, lantas dia loncat pagar dan kemudian menendang pintu tempias, gitu ya, dan mengamuk-ngamuk di rumah. Itu bukan tindakan dari hati nuraninya, pribadi anak yang anak soleh masih, kemudian anak yang baik, yang manis, yang diketahui ibunya. Tapi itu adalah bentukan karakter dari bapaknya yang ansik itu. Nah, ini kan psikologi secara hukum, dulu kan emang udah benar dalam arti semuanya dia menang. Iya. Pada waktu itu anak udah ada di tangan dia nih, tiba-tiba diambil lagi, itu bisa dikatakan kena pasal nggak? Dalam arti kan kamu udah menang, maksudnya udah ada buktinya juga. Iya. Bisa kena pasal. Ya, kita sedang memikirkan untuk apa kita juga harus mengambil langkah hukum lagi. Nah ini kan memang soal anak ini pertikaiannya cukup makan waktu lama, ya. Sehingga kemudian kita dengan mengambil anak secara paksa begitu, itu memang pasti ada delik hukumnya. Yang kita mau mengambil langkah hukum, tetapi kita masih mikir apakah masih cukup efektif untuk kita bisa melakukan langkah-langkah hukum. Jadi apalagi kemudian sekarang dilaporkan di kepolisian segala macam ya. Nah ini tentu kita sementara menghadapi itu dulu. Tapi bahwa kemudian klaim dari Atila bahwa ada surat yang dari KPI menyatakan dengan eksekusi dan kemudian anak di tangan dia, itu bahwa kemudian anak itu jatuh ke asuhannya, itu sangat tidak benar. Yang benar adalah anak itu masih di bawah umur dan kemudian sudah dieksekusi, maka tidak ada putusan hukum selain dan selebihnya yang bisa merubah itu sampai sekarang belum ada. Karena itu hak untuk anak itu, terhadap anak itu adalah Ibu Bunga, belum ada perubahan. Cuman di sini saya mau garis bawahi bahwa kata-kata dengan penculikan dan penyekapan itu sangat tidak benar, dan itu perbuatan yang sangat tidak terpuji yang dijatuhkan terhadap seorang ibu yang mengandung dan melahirkan, menyusui dan membiayai anak saya sendiri selama ini. Itu sangat itu mengganggu dan itu sangat tidak mendidik, tidak teredukasi. Dan saya di sini garis bawahi bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar, bahwa anak saya tidak dalam keadaan tertekan, tersekap, atau
negatif lainnya. Anak saya selama berapa hari bersama saya, dia fun-fun aja, dia main, dan saya bisa kasih bukti beberapa foto dan video pada saat dia bermain. Apa saya perlu kasih tahu ya? Berarti kalau untuk yang pelaporan dilakukan balik dan nanti anak yang laporan ke Polda itu gimana kan? Kan katanya ada kemungkinan itu tidak benar atau seperti apa? Akhirnya anak kok bisa melaporin sih, masih seperti itu bisa ngelaporin ke Polda gitu. Makanya saya sangat menyayangkan di perseteruan antara mantan suami dan istri atau orang tuanya anak-anak terlalu jauh diikut sertakan yang memang sangat disayangkan. Tugas dia adalah berdoa, belajar. Itu moto saya terhadap anak-anak. Ternyata mereka diikut sertakan dalam problem orang tuanya. Itu sangat saya sesalkan. Jadi menurut saya janganlah dendam dia terhadap saya itu janganlah dibawa-bawa ke anak. Kasihan anak ini, anak yang manis, yang masa depannya masih perlu ditata. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa anak saya itu yang baru notabene 2 tahun tidak bersama saya melakukan satu anarkis, dan perbuatan itu kurang terpuji, dan itu didukung oleh ayahnya dan keluarga besarnya gitu, untuk menaiki rumah saya, menendang-nendang pintu sampai rusak dari luar, sampai bolong, dan sempat melempar kayu ke arah saya dan mengatakan hal-hal yang tidak baik yang saya tidak pernah sama sekali mengajarkan terhadap anak itu, sampai berkata seperti saya, ya maaf ya, lonte itu kan. Bayangkan saya sebagai ibu itu saya sangat miris dan saya shock karena dia membabi buta. Apa yang diberikan sama anak saya itu apa sih gitu, dari bapaknya sampai sebrutal itu, sampai seanarkis itu. Dan saya tahu kejadian-kejadian itu dan memang sering dilakukan oleh bapaknya terhadap saya di depan anaknya itu, dan itu menjadikan salah satu contoh yang memang anak harus tahu seperti itu. Makanya saya juga ya agak luar biasa sih, maksudnya saya cuma bilang ya saya istighfar aja. Maksudnya seorang bapak, maksudnya menaruh kebencian itu, tapi di seorang anak diikut sertakan itu. Dan juga pada waktu malam itu, pada waktu kejadian itu, gabungan juga melaporkan balik di Polda atau sudah tentang kejadian itu? Kejadian tidak. Justru saya kaget aja sih ada kejadian itu, dan anak saya juga nggak ngerti ya apa yang terjadi di pikiran ya anak saya itu. Kan anak saya fun aja gitu, tapi tiba-tiba seperti itu gitu. Jadi ya mungkin dipancing kan lewat handphone atau lewat apa kan gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi diharuskan anak itu berontak dan pergi dari saya. Berarti pas waktu pasangan diambil di Polda, gabungan hanya nemuin aja atau? Saya sempat ikut
Saya sempat ikut tapi ya sudah. Saya pulang lagi kan karena anak saya dibawa ke Bogor ya. Ya sampai hari ini. Berarti terkait yang disebutkan kemarin katanya diperiksa BAP nih dalam arti untuk melakukan gabungan itu cuman gabungan tidak terlalu membuktikan hal itu atau Enggak. karena ada rutinnya Ya itu kan sah-sah aja ya. Sebagai warga negara kan sah-sah aja melaporkan apapun, cuman nanti pembuktiannya seperti apa kan. Itu aja sih. Bang Abu.